Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam KDTM kita. KDTM hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari berupa rekaman yang kita akan sama-sama mengikutinya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita membuka hati untuk kita sama-sama mengikuti ibadah KDTM hari ini. Biarlah puji-pujian kita naikkan, bahkan firman Tuhan kita renungkan bersama-sama, itu boleh mengubahkan kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya memberikan kita ruang dan waktu untuk bersatu teduh, menenangkan hati dan pikiran kita bersama-sama sebelum kita memasuki ibadah KDTM. Mari kita bersatu teduh. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan satu pujian, terima kasih Tuhan, yang kita akan sama-sama menyanyikan ini 2 kali pada hari ini. Mari kita bernyanyi. Tuhan, kami bersyukur seperti pujian kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah, menjalani kehidupan kami sepanjang hari. Bapa, pada hari ini kami berdoa agar biar Tuhan yang menuntun kami melalui ibadah KDTM hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, bahkan firman Tuhan kami renungkan, boleh mengubahkan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama bernyanyi, selidiki aku. Biarlah firman Tuhan yang menyelidiki kita sama-sama, dan kita membuka hati terhadap Tuhan untuk mengoreksi kita, menghibur kita, bahkan membimbing kita dalam setiap perjalanan hidup bersama dengan Kristus. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
Tuhan, pimpin kami yang akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengubahkan setiap kami. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, biarlah benar-benar hanya firman Tuhan yang menghibur kami, yang menegur kami. Dan biarlah ya Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang terbatas, berikan hikmat, pengertian, kekuatan daripadamu untuk beritakan firman pada hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah tentang percakapan antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Waktu itu sudah larut malam, sang ayah masuk ke kamar anaknya dengan satu tujuan, yaitu untuk mendisiplinkan sang anak. Ia datang, berbicara, menasehati, dan ketika sang ayah merasa percakapan itu sudah tuntas, sang ayah ini bersiap untuk keluar. Namun tiba-tiba di balik selimut, sang anak berkata dengan lembut, dia berkata, sebenarnya aku tuh belum mengatakan yang sesungguhnya. Sang ayah pun berhenti dan bertanya, maksudmu apa nak? Anak itu menjawab dengan suara yang dalam dan lembut. Dia bilang, aku tidak berbicara jujur karena ayah tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Saat ayah masuk ke kamar ini, ayah itu sudah membuat kesimpulan sendiri. Ayah, kita itu sebetulnya tidak sedang berbicara. Ayah hanya menjatuhkan hukuman. Kata-kata itu bagaikan cermin yang menusuk hati. Sang ayah diam. Ia datang untuk menegur, tetapi justru ia yang ditegur. Ia datang sebagai hakim untuk menghakimi sang anak, namun ia datang dengan kasih karunia-Nya. Anak remajanya dipakai Tuhan untuk menyadarkan dia akan kesombongan dan ketertutupan hatinya sendiri. Sang ayah kemudian duduk kembali, dan di sanalah akhirnya sebuah percakapan yang penuh kasih, dan terjadilah pemulihan relasi antara sang anak dan sang ayah. Allah yang dalam kedaulatannya Bapak Ibu semua memakai seorang anak remaja untuk membentuk hati sang ayah. Jemaat yang terkasih, dari kisah sederhana ini kita melihat Allah dapat memakai siapa saja, bahkan orang dan cara yang sama sekali tidak kita duga untuk mengerjakan rencana kasih karunia-Nya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai 23. Mari kita membacanya bersama-sama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Kitab 2 Tawarik pasal 36 ini mencatat babak tergelap dalam sejarah Yehuda. Raja demi raja jatuh dalam pemberontakan. Imam dan rakyat mencemarkan bait suci. Mereka bahkan mengeraskan hati dan menolak peringatan para nabi yang diutus oleh Allah dengan kasih-Nya. Puncaknya Bapak Ibu semua, pasukan Babel di bawah Raja Nebukadnezar itu datang untuk membakar bait Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membawa sisa rakyat yang ada ke dalam pembuangan selama 70 tahun. Segalanya tampak hancur, seolah-olah harapan itu sudah pupus dan telah mati. Umat Allah terbuang di negeri yang asing. Secara manusia tentu ini menjadi titik akhir bagi mereka. Bahkan kitab ini tutup dengan secercah cahaya yang begitu mengejutkan. Munculnya seorang raja kafir bernama Kores dari Persia. Dan Alkitab mencatat kalimat yang unik. Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja yang tidak mengenal Allah Israel, bahkan dia juga menyembah dewa-dewa Persia. Tapi hatinya itu disentuh oleh Tuhan
untuk mengeluarkan dekret yang mengizinkan umat Israel pulang dan membangun kembali Bait Suci. Artinya Bapak Ibu semua, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai orang yang paling tidak mungkin untuk menggenapi janjinya. Di sini kita akan merenungkan 3 hal dari teks ini. Yang pertama, Allah berdaulat mutlak atas setiap hati manusia. Kalau kita bisa kembali lagi ke ayat 22, di sana dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Ini adalah pernyataan kedaulatan Allah yang absolut. Amsal 21 ayat 1 bahkan berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemana saja ia kendaki, ia mengarahkannya. Kores adalah penguasa adidaya pada zamannya. Tetapi di hadapan Tuhan, hatinya itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tanpa menghilangkan kehendak bebasnya, tanpa menjadikan Kores robot, Allah mempengaruhi dan mengarahkan hatinya untuk menggenapi rencana Allah. Kores bahkan mengeluarkan dekret dengan bahasa yang menggentarkan. Dia bilang begini, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, ia menugaskan aku. Seorang raja kafir dipakai menjadi corong suara Tuhan. Saudara, penghiburan apa yang kita dapat di sini? Tidak ada satupun hati yang terlalu keras untuk dijamah Tuhan. Atasan yang sulit, atasan otoriter, teman yang sepertinya menentang iman kita, hati mereka ada genggaman di dalam genggaman Tuhan. Bahkan lebih dekat lagi, hati anak remaja yang kita anggap belum dewasa, hati pasangan yang kita pikir tidak peka, Tuhan tuh sanggup untuk menggerakkan mereka untuk menyatakan kehendak Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meremehkan kemampuan Allah untuk memakai siapapun. Yang kedua, Allah memakai orang yang tidak kita duga untuk mendatangkan pemulihan. Bagi rata-rata orang Yahudi yang saleh pada masa itu, Kores adalah orang luar. Ia penyembah berhala. Ia tidak termasuk umat perjanjian. Jika ada yang ditunggu-tunggu untuk membebaskan mereka, mungkin mereka berharap seorang Mesias lah atau nabi besar seperti Musa. Tetapi justru melalui raja asing inilah Tuhan membuka jalan pemulihan. Ini adalah pukulan telak bagi kesombongan rohani kita sebetulnya. Kita sering mengkotak-kotakan siapa yang layak dilayani Tuhan, siapa yang layak untuk dipakai Tuhan. Kita pikir teguran yang membangun harus datang dari pendeta, dari mentor rohani, atau dari orang yang lebih dewasa secara imannya. Tetapi bagaimana jika Tuhan justru memakai seseorang anak kecil untuk menegur kita? Beberapa hari lalu, waktu hari Minggu, kita sudah mendengarkan cerita pengkhotbah. Bagaimana dia ditegur, bahkan dia dikonfirmasi oleh seorang pengkhotbah yang monoton. Tuhan memakai caranya dengan ajaib, Bapak Ibu semua. Atau mungkin juga Tuhan bisa memakai rekan kerja kita yang baru percaya sama Tuhan Yesus, kepada kita yang sudah lama percaya kepada Dia. Disinilah kita perlu kerendahan hati bersama dengan Kristus. Kisah di awal tadi, seorang ayah ditegur oleh anaknya adalah cerminan nyata dari cara kerja Allah yang seringkali di luar nalar kita. Teguran itu pahit, ya, tetapi Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jika hari ini ada suara yang menegur Anda, entah dari siapa, jangan buru-buru menolak dan bertanya, siapa dia? Emang beraninya menegur aku? Tetapi tanyakanlah, Tuhan, apakah Engkau sedang memakainya untuk membentuk hatiku? Allah sekali lagi dapat memakai siapa saja untuk membuka hati kita, untuk membawa kita kembali kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, rencana kasih karunia Allah tidak pernah gagal. Dekret Kores bukanlah kecelakaan sejarah. Ini adalah penggenapan firman yang diucapkan oleh Yeremia di ayat 22. Puluhan tahun sebelumnya, saat keadaan masih aman, Yeremia itu bernubuat bahwa pembuangan akan berlangsung 70 tahun, dan setelah itu Tuhan akan membawa mereka pulang. Lalu Nabi Yesaya bahkan menyebutkan nama Kores 150 tahun sebelum Kores itu lahir dan menyebutnya gembalaku, ia akan melaksanakan kehendak Allah. Luar biasa Bapak Ibu semua. Dunia tampak boleh kacau. Hidup kita mungkin terasa gelap dan penuh tanya. Kita mungkin merasa berada dalam masa pembuangan.
masa sulit, masa menunggu, masa di mana doa seperti dijawab. Namun teks ini berseru kepada kita bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. Sejarah adalah panggung bagi penggenapan rencana penebusan Allah. Tidak ada langkah yang salah, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah banyak, demikianlah masa-masa suram dalam hidup kita seringkali menjadi tanah subur bagi pekerjaan Allah yang paling ajaib untuk membentuk hati setiap kita. Oleh sebab itu, kita perlu yakin dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh atas setiap kehidupan kita saat ini. Bahkan Dia bisa memakai seorang raja kafir untuk memulai babak baru yang penuh harapan bagi umat Israel. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dari Kores kita diarahkan kepada seorang yang jauh lebih agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kores membangun bait suci dari batu yang kelak akan hancur lagi. Tetapi Tuhan berkata, rombak bait suci itu dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Ia sedang berbicara tentang bait suci tubuhnya, kematian dan kebangkitannya. Disinilah puncak dari tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana Allah dapat memakai siapa saja, bersinar paling terang. Untuk menyelamatkan dunia yang berdosa, cara apakah yang Allah pakai? Dia memakai pasukan malaikat yang berkuasa? Tidak. Dia bahkan tidak memakai filsuf luhur yang hanya dimengerti para cendekiawan yang pintar-pintar. Tidak, Bapak Ibu semua. Tetapi dia memakai salib, alat hukuman yang paling hina, paling lemah, dan paling memalukan zaman itu. Pada salib itu, anak Allah yang tak berdosa dijadikan kutuk, dihakimi secara tidak adil oleh penguasa politik dan agama di mata dunia. Itu adalah kekalahan total. Namun justru melalui salib, itulah Allah mengerjakan kemenangan terbesar untuk menghancurkan kuasa dosa, melucuti kuasa maut, dan bahkan mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah itu sendiri. Kristus yang telah mati dan bangkit, tidak ada seorang pun yang terlalu hina atau terlalu lemah untuk dipakai Tuhan. Kesombongan kita diremukan di kaki salibnya. Karena kita sadar bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Di saat kita yang sama, keputusasaan kita dihapuskan karena Allah justru mengkhususkan yang lemah dan yang tidak berarti menjadi alatnya. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang bermegah atas terhadap dirinya sendiri. Tuhan juga sanggup dan rindu memakai kita sebagai umat Allah dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita untuk menjadi saluran kasih karunia-Nya. Sebab itu Bapak Ibu semua jangan malu mengakui bahwa kita lemah, membutuhkan anugerah-Nya setiap hari. Sebab justru di sanalah kuasa Allah menjadi nyata. Biarlah Kores mengingatkan kita akan kedaulatan Allah. Biarlah salib Kristus menjadi satu-satunya kemegahan kita, dan marilah kita melangkah dengan kerendahan hati, percaya bahwa Allah dapat memakai siapa saja termasuk kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita tutup dengan doa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menghibur dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau memakai siapa saja yang Kau kehendaki, termasuk kami ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami. Biarkan juga kami ingin melangkah untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama berdoa secara pribadi. Nanti pokok doanya Bapak Ibu semua bisa pause dan Bapak Ibu semua bisa doakan, dan kita akan kembali lagi di Sabtu pagi. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.